Polda Jatim meringkus 3 dari 5 tersangka perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi pada pertengahan Desember lalu. Saat ini Polda Jatim telah mengeluarkan DPO untuk 2 tersangka lain. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Anwar Fuadi di Mapolda Jatim. Adi, selamat siang. Sejauh ini bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh Polda Jatim untuk memburu 2 buron? Disampaikan oleh Direskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto, bahwa pihaknya telah mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap 2 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang terjadi pada 12 Desember 2022 lalu. Kedua tersangka yang masih DPO ini atas nama Oksi Supriyadi dan juga Medi Afrian. Meskipun saat ini berstatus DPO, pihak kepolisian menyatakan bahwa Subdit Jatandras Direskrim Polda Jawa Timur ini sudah memiliki banyak informasi terkait dengan kedua pelaku termasuk juga keberadaannya. Namun saat ini masih berproses untuk kemudian menangkap kedua pelaku yang masih DPO ini. Lalu kemudian untuk pengembangan ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur, terutama ini yang berkaitan juga dengan motif. Memang untuk motif kemarin disampaikan bahwa motif perampokan ini adalah motif ekonomi atau uang. Meski demikian dalam pengembangan yang dilakukan ini pihak kepolisian mencoba untuk menggali lagi apakah ada motif lain begitu ya, mengingat yang menjadi korban perampokan ini adalah kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Blitar Santoso. Namun untuk sementara motifnya adalah motif ekonomi. Dan untuk pengembangan sendiri nantinya juga pihak kepolisian akan memburu penyuplai senjata api yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan perampokan dan juga mengancam sejumlah pihak yang berada di rumah dinas termasuk wali kota dan juga istrinya pada saat peristiwa yang terjadi 12 Desember 2022 lalu. Lalu kemudian berdasarkan informasi yang sudah kita ketahui bersama bahwa kemarin Polda Jawa Timur akhirnya merilis setelah 1 bulan, begitu Polda Jawa Timur akhirnya merilis ada 3 dari 5 tersangka perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar yang sudah berhasil ditangkap. Yang pertama kali ditangkap pada hari ke-24 setelah peristiwa tersebut terjadi adalah NT atau MJ yang merupakan otak dari pelaku perampokan tersebut. Ia jugalah yang merencanakan bahkan saat ia masih berada di Lapas Ragen dan juga mengajak 4 pelaku lainnya. Dan juga menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses perampokan tersebut, termasuk juga mobil dan plat nomor palsu atau plat merah yang juga sempat menjadi perbincangan pada saat terjadinya perampokan tersebut. Dan ternyata plat merah ini adalah plat merah palsu yang disediakan oleh otak pelaku perampokan. Selain itu yang ditangkap kemarin adalah AJ. Dari perampokan ini, AJ diamankan di Jombang, Jawa Timur. Ia mendapatkan bagian 100 juta rupiah dari uang hasil perampokan tersebut. Selain AJ juga ada AS yang diamankan di Medan, Sumatera Utara di kos milik adiknya. Dan AS ini sendiri mendapatkan pembagian 125 juta rupiah ditambah perhiasan kalung dan juga gelang emas masing-masing seberat 10 gram. Dan saat ini polisi juga terus mengembangkan kasus ini lalu kemudian mencari 2 DPO yang masih buron. Kita tahu perampokan yang terjadi pada 12 Desember 2022 lalu ini menjadi PR tersendiri bagi pihak Polda Jawa Timur selain kasus Kanjuruhan karena penanganannya cukup lama pada saat itu dan akhirnya baru berhasil tertangkap pelakunya pada hari ke-24. Dan untuk perampokan ini sendiri bisa dibilang pelaku ini karena memang residivis, bahkan otaknya ini sudah ditangkap beberapa kali begitu terkait dengan kasus yang sama, sehingga memang upaya perampokan yang dilakukan ini persiapannya sangat luar biasa, termasuk menyiapkan mobil dinas, lalu kemudian juga ada perlengkapan seperti baju korpi, lalu baju batik yang juga disiapkan oleh otak pelaku perampokan ini untuk mengelabui pihak-pihak yang ada yang melakukan pengamanan di rumah dinas, dalam hal ini Satpol PP di Kota Blitar, sehingga bisa leluasa masuk dan melakukan penyekapan dan melakukan pengancaman terhadap para korban, termasuk Wali Kota Blitar dan juga istrinya yang sempat terluka pada saat perampokan tersebut terjadi. Nah, setelah rilis yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur kemarin dan juga pelaku begitu disampaikan di muka publik, Wali Kota Blitar ini mengatakan ia tidak mengenali ketiga pelaku yang sudah berhasil diringkus ini. Dan terkait dengan ciri-ciri mereka disampaikan juga oleh Wali Kota Blitar Santoso bahwa pada saat terjadi perampokan matanya ditutup sehingga ia memang tidak mengenali sama sekali termasuk ciri-ciri fisik dari para pelaku. Namun yang pasti ia menginginkan agar 2 pelaku yang masih buron dan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO agar segera bisa ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Subdit Jatandras Ditreskrim Polda Jawa Timur. Martin.
Baik Anwar Fuade, kami akan nantikan informasi terkini Anda selanjutnya. Terima kasih.